Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel yang membahas tentang beraneka ragam materi pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perkalian dan pembagian, pecahan biasa dan campuran. Bagaimana sih pengerjaannya? Mari kita simak penjelasan berikut. Perkalian dan pembagian pecahan. Bagaimana sih cara mengerjakan perkalian dan pembagian pecahan? Mari kita simak penjelasan yang akan saya berikan. Contoh. Ini kita mulai dari pecahan biasa dulu ya untuk perkalian. Contohnya 2/5 dikali 3/4. Perkalian dan pembagian pada pecahan itu adalah operasi hitung yang sangat mudah. Bila dibandingkan dengan penjumlahan dan pengurangan, operasi hitung ini merupakan operasi yang sangat mudah. Bagaimana caranya? Caranya mudah. Kita tinggal main coret-mencoret saja. Coret itu sendiri maksudnya apa? Maksudnya menyederhanakan dengan cara membagi antara pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contoh dalam kasus ini, ada nggak antara pembilang dan penyebut yang bisa disederhanakan? Ada ya. 2 dan 4 bisa kita sederhanakan. Yaitu dengan dibagi berapa? Dibagi 2 ya. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? Apabila sudah tidak ada yang bisa dibagi, maka tinggal kita kalikan. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 1 dikali 3 berapa? 3 ya. 5 dikali 2 sama dengan 10. Maka sudah selesai deh. Jadi 2/5 dikali 3/4, hasilnya adalah 3/10. Contoh berikutnya. 5/6 dikali 4/15. Coba diperhatikan, ada nggak yang bisa kita sederhanakan? Ada ya, 5 dan 15. Bisa kita bagi berapa? Dibagi 5 ya, 5 bagi 5 sama dengan 1. Kemudian 15 dibagi 5 sama dengan 3. Ada lagi nggak? Ada ya, 4 dan 6. Kedua bilangan tersebut bisa kita bagi 2. Maka kita coret. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jika sudah tidak ada yang bisa dibagi lagi, maka tinggal dikali ya. 1 dikali 2 sama dengan 2 per 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, sudah selesai deh. Jadi 5/6 dikali 4/15, hasilnya adalah 2/9. Sangat mudah bukan caranya? Coba sekarang kita selipkan dengan pecahan campuran. Yaitu 2/3/6 dikali 1/5. Nah, kalau ada pecahan campuran bagaimana? Rubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Jadi berapa? Merubah pecahan campuran ke dalam pecahan biasa caranya adalah kali silang tambah atas per penyebut. 6 dikali 2, 12 tambah 3, 15.
per 6 ya. Kemudian dikali 1 per 5. Nah, sampai sini mengerti? Nah, kemudian ada nggak yang bisa kita sederhanakan? Ada ya. 15 dan 5 bisa kita bagi dengan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Kemudian kita tinggal mengalinya saja ya. Jadi 3 dikali 1 sama dengan 3 per 6 dikali 1 sama dengan 6. Nah, sampai sini sudah selesai belum? Oh, ternyata belum ya. 3 per 6 masih bisa kita sederhanakan, yaitu dengan dibagi 3 ya. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi 23 per 6 dikali 1 per 5 hasilnya adalah 1 per 2. Selanjutnya kita ke contoh pembagian. Bagaimana cara mengerjakan operasi hitung pembagian pada pecahan? Contoh. Lima per 6 dibagi 1 per 2. Nah, dalam pembagian, operasi pembagian harus kita rubah ke dalam bentuk perkalian. Tapi ada lagi yang harus kita rubah, yaitu pecahan yang di sebelah kanan. Apa yang harus kita rubah? Yaitu merubah posisinya. Pembilang menjadi penyebut, kemudian penyebut menjadi pembilang. Itu harus kita rubah. Yang dirubah yang sebelah kanan. Jadi 5 per 6 dibagi 1 per 2 bagaimana? Sama dengan 5 per 6 bagi kita rubah menjadi kali. Kemudian pecahan yang sebelah kanan berubah posisi ya. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Jadi dikali dengan 2 per 1. Nah, sampai sini kembali lagi ke cara sebelumnya, yaitu apabila ada pecahan yang bisa disederhanakan, maka kita coret. Di sini ada ya, 2 dan 6 itu bisa kita coret, yaitu dengan membaginya dengan 2 ya. 2 bagi 2 sama dengan 1. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jika sudah, tinggal dikali saja. 5 dikali 1 sama dengan 5 per 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? Dilihat, ini pembilangnya lebih besar. Maka kita rubah menjadi pecahan campuran. Bagaimana merubah pecahan biasa ke campuran? Dengan pembagian susun ke bawah ya. 5 dibagi 3. Dapatnya berapa? 1 ya. 1 dikali 3, 3. Kemudian dikurang, 5 kurang 3 sama dengan 2. Penulisannya bagaimana? Hasil sisa per penyebut. Hasil ini yang di atas ya. Ini sisa. Jadi 5 per 3 sama dengan 1, 2 per penyebutnya 3. Jadi 5 per 6 dibagi 1 per 2 menghasilkan pecahan 1, 2 per 3. Contoh berikutnya coba kita selipkan dengan pecahan campuran ya. Tentunya pecahan campuran harus dirubah menjadi pecahan biasa. Contoh 2, 1 per 5
dibagi dengan 1/5. Nah ini bagaimana? Dirubah jadi pecahan biasa ya. 2 dikali 5 sama dengan 10, tambah 1, 11/5. Kemudian bagaimana? Bagi kita rubah menjadi kali. Terus pecahan yang sebelah kanan pindah posisi ya. Jadi 5/1. Nah sebenarnya kalau penyebutnya 1 nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Karena kan ini artinya 5/1 itu artinya 5 dibagi 1. Sama dengan berapa 5 bagi 1? 5 ya. Jadi nggak usah ditulis pun nggak apa-apa. Nah sampai saat ini ada nggak yang bisa kita coret? Ada ya. 5 dan 5. Kita bagi dengan 5. 5 bagi 5 1. 5 bagi 5 1. Jadi sama dengan 11 dikali 1 sama dengan 11. Per 1 kali 1. 1 ya. Per 1 nggak usah ditulis. Jadi hasilnya adalah 11. Contoh berikutnya. Nah ini kita coba bikin 3 pecahan ya. Gimana? Nggak usah takut. Pembagian dan perkalian adalah operasi hitung pecahan yang paling mudah. 2 1/4 dibagi 3/4 dikali 2/3. Nah, karena ada pecahan campuran, maka kita harus menjadikannya ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Gimana? 4 dikali 2 sama dengan 8, tambah 1 sama dengan 9. 9/4. Nah, ini bagi kita rubah jadi kali ya. Nah, ini yang di kanan berarti pindah posisi. Jadi 4/3. Nah, ini kali. Sudah kali, maka tidak usah pindah posisi ya. Tetap menjadi 2/3. Nah, udah sampai sini. Ada nggak yang bisa kita coret? Ada ya. Ingat ya, yang bisa dicoret adalah pembilang dan penyebut. Kalau seperti ini, 3 dan 3 tidak bisa dicoret. Karena dia penyebut dan penyebut. Ingat, kalau dia sejajar artinya adalah dikali. Jadi yang bisa kita coret adalah pembilang dan penyebut. Yaitu dibagi dengan bilangan yang sama. Ini ya bisa dibagi ya, 4 dan 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Ini juga dibagi 4 sama dengan 1. Kemudian ada lagi nggak? Ada ya, ini 9 dan 3. Bisa kita bagi berapa? Kita bagi dengan 3 ya. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Ingat ya, atas bawah dicoret. Jangan sampai ketinggalan bawahnya nggak dicoret, berarti itu salah. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Ya. Sampai sini masih ada lagi nggak yang bisa kita bagi? Jika sudah tidak ada yang bisa kita bagi, maka tinggal kita hitung ya. 3 dikali 1 sama dengan 3, dikali 2 sama dengan 6. Kemudian per 1 dikali 1 sama dengan 1, dikali 3 sama dengan 3 ya. Nah, sampai sini sudah selesai atau belum? Belum ya. Ini 6/3. Per artinya bagi. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi 21/4 dibagi 3/4 dikali 2/3 sama dengan 2 ya. Nah, untuk lebih mendalami lagi tentang perkalian dan pembagian, Bapak coba kasih contoh satu lagi ya. Contoh ini sama dengan
yang sebelumnya, yaitu 3 pecahan. 2 per 15 dibagi 2 per 3 dikali 7 per 15. Karena ada pecahan campuran, maka kita jadikan ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Kali silang tambah atas per penyebut. 15 dikali 2 berapa? 30 ya. Tambah 2 jadi 32 per 15. Kemudian yang bagi kita rubah menjadi kali. Dan pecahan yang sebelah kanan pindah posisi menjadi 3 per 2. Kemudian dikali ya. Nah, kali berarti ini nggak usah pindah posisi. Jadi 7 per 15. Nah, sampai sini langkah selanjutnya apa? Yaitu kegiatan yang paling seru ya. Coret mencoret angka ya. Ada yang bisa kita bagi nggak? Ada ya. 3 dan 15. 3 dibagi 3 1. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Yang ini dicoret nggak Pak? Enggak ya. Nggak ada pasangannya. Ada lagi nggak? Ada. Nih, ini kan bilangan genap kan 32, ini juga bilangan genap, maka bisa kita bagi. Dibagi berapa ya? Dibagi 2. Kan ini paling kecil 2 ya. 2 bagi 2 1. 32 dibagi 2 sama dengan 16. Ada lagi nggak yang bisa dicoret? 5 dan 15 Pak? Oh nggak bisa dong. 5 dan 15 itu sejajar. Sejajar artinya kali ya. Nah, kalau sudah seperti ini maka tinggal kita kali aja ya. Jadi sama dengan 16 dikali 1 sama dengan 16, kemudian dikali 7. Nah, kita hitung dengan susun ke bawah ya. 16 dikali 7. 6 dikali 7 sama dengan 42. Tulis 2, simpan 4. 1 dikali 7 sama dengan 7. Ditambah 4 sama dengan 11. Jadi hasilnya 112. Per bawahnya kita lihat. 5 dikali 1 sama dengan 5. Dikali 15 berapa? Hitung lagi, susun ke bawah ya. 15 dikali 5. 5 dikali 5 sama dengan 25. Tulis 5, simpan 2. 1 dikali 5, 5. Tambah 2, 7 ya. Jadi per 75. Nah, sampai sini sudah selesai belum? Belum ya. Kenapa belum? Karena pembilangan lebih besar. Maka harus kita jadikan dalam bentuk pecahan campuran. Bagaimana? Ya tinggal kita bagi, susun ke bawah ya. 112 dibagi 75 dapatnya berapa ya? Coba kita hitung 75 dikali 2. 5 dikali 2 sama dengan 10, tulis 0, simpan 1. 7 dikali 2 14, tambah 1 15, 150. Oh ternyata kejauhan. Berarti hasilnya adalah 1 ya. 1 kali 75 hasilnya 75 ya. Kemudian dikurang ya. 2 kurang 5 bisa enggak? Enggak ya. Jadi pinjam ke depan. Ini jadi 10. Nah ini jadi 12. 12 dikurang 5 sama dengan 7 ya. Kemudian 10 dikurang 7 sama dengan 3. Jadi hasilnya berapa? 1 37 per 75 ya. 1
37/75. Ingat ya, merubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan campuran, hasilnya adalah hasil pembagian itu sendiri taruh di depan, sisanya ditaruh di atas per penyebut. Jadi operasi hitung dari 2/15 dibagi 2/3 dikali 7/15, hasilnya adalah 1/37/75. Anak-anak, berlatihlah dengan giat agar kalian dapat menyelesaikan berbagai macam operasi hitung pecahan. Mintalah kepada guru kalian soal-soal untuk memacu kalian agar terus berlatih dan menambah wawasan kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.